Kalau ngomongin jajanan kekinian, kebab tuh udah jadi primadona. Buat anak Medan apalagi yang doyan kulineran, pasti kalian udah nggak asing lagi sama tempat yang satu ini. Ya, Kebab Somat. Lokasinya cuma 10 menit dari USU. Nah, di kesempatan kali ini, tim kita beruntung banget bisa ngobrol langsung bareng ownernya. Penasaran gimana kisah di balik usaha ini? Yuk kita lihat. Mengucapkan terima kasih kepada Abang yang sudah telah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi lah dengan kami gitu. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan intinya, bisa Abang jelasin background Abang sedikit seperti apa? Terima kasih. Kalau dari saya sendiri sih, background saya yang utamanya itu adalah manajemen. Karena saya S1 manajemen, sampai S2 juga di magister manajemen. Oke. Fokus saya untuk ke bisnis utamanya sih. Bisa Abang ceritakan nggak gimana sih awalnya kebab Somat ini awalnya berdiri? Apa yang melatar belakangnya Abang untuk mendirikan usaha ini? Sebenarnya seru ya. Awalnya itu di 2018 dulu. 2018. Awal mulanya kita ingin menciptakan fast food nih. Ya. Tapi yang orientasinya itu tetap lidah lokal Ya. dengan berbagai macam jenis saus kita yang kekinian lah bisa dibilang. Tapi ada beberapa segmen yang kita bisa tetap terus mempertahankan konsep dari Timur Tengah itu sendiri. Asal mula dari produk kebab ini kan. Oke Bang, kalau itu tadi kan masih sekitar kira-kira bisa kita bilang sekilas doang nih mengenai background dari Kebab Somat ini. Tapi kalau misalnya kita mau bicara lebih dalam, kira-kira apa gitu yang menjadi inspirasi Abang untuk bisa membuat usaha Somat Kebab ini, Bang? Inspirasi awalnya itu ketika aku sama beberapa teman-teman lah, saat itu kita bisa dibilang teman SMA. Kita sedih karena di sekitaran kita itu jajanan yang kita suka nggak ada yang cocok sama kita gitu. Oh, berarti masih termasuk minim di daerah masih situ minim ya, Bang? dan sangat rasanya masih bisa terbilang sangat kurang varian rasanya lah. Kayak itu-itu aja ya, Bang? Betul. Kita kan tahu ada yang harga 15 ribuan, 10 ribuan gitu kan. Nah dari awalnya dari situ kita seru nih kayaknya untuk ngembangin produk yang harganya segini, tapi kita sedikit kita modifikasi untuk bisa kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Berkaca dari bisnis yang seperti kita bilang sebesar Indofood ya, mereka mempunyai gudang utama ini di satu titik. Nah, dan mereka mengecer ke grosir-grosir kecil yang bisa dibilang seperti Indomaret. Nah, begitu juga Somat Kebab. Kita semua bahan baku mentah dihimpun di satu lokasi, yaitu di rumah produksi kita. Setelah kita olah, itu pengolahannya kurang lebih di jam 7 pagi dan paling lama selesai di jam 10. Nah, seperti saus, kulit tortilla, roti burger, patty burger, sayuran semuanya. Nah, itu di-prepare semuanya sebelum jam 10 harus selesai. Dan tim distribusi kita mulai jalan di atas jam 10 untuk mendistribusikan bahan yang akan dijual ke pelanggan tercinta kita dari jam 10 ke outlet-outlet yang ada di sekitar kita. Berawal dari kita menentukan demografis utamanya, yaitu kita nyari di sentral. Iya, di sentral. Nah, kita kedepannya akan membuka cabang-cabang itu di sekitar titik sentral kita. Begitulah. Kedepannya ya, yang pasti tujuan utama dalam kita berbisnis itu kan mencari cuan sebanyak mungkin nih. Iya Bang. Dan membuka lapangan kerja ke warga sekitar di mana tempat outlet kita berdiri. Kalau jangka panjang yang utamanya kita ingin tetap terus berkembang dan tidak meninggalkan modernisasi yang ada. Contohnya ya mungkin kita bakal ngebuat outlet berjalan mungkin dengan food truck. Food truck ya. Menarik itu Bang. Kita bisa ikut di event posisi A,
posisi B, dimanapun kita mau. tenan gitu ya, Bang. Betul sekali. Keinginan besar kita ini adalah tampil di core lokasi seperti di mall-mall ternama, di airport, seperti itu. Nah, menarik nih pertanyaannya. Awal kita membuka outlet pertama kita itu kan sebenarnya bukan di Medan, tapi di Banda Aceh nih. Oh, di Banda Aceh, Bang? Banda Aceh. Saat itu kita masih buka kecil-kecilan, bertahan sekitar 1 tahun sebelum kita memulai rencana besar kita ini untuk ekspansi terus-terusan secara besar ke semua provinsi yang ada. Struktur dari tim kita ini sebenarnya cukup sederhana, unik, tapi solid. Saat ini kami dikelola langsung oleh tim yang terdiri dari kayak owner atau founder, itu mempunyai tanggung jawab pada arah pengembangan bisnis dan pengambilan keputusan yang utama nih. Nah, di luar itu untuk masing-masing area atau wilayah seperti Banda Aceh, Biren, Loksmawe, dan Medan itu kan masing-masing jaraknya jauh, berjauhan nih satu sama lain. Nah, di situ kita memberi tanggung jawab kepada manajer-manajer area masing-masing lokasi operasional kita. Terus selanjutnya tim kasir dan kru koki. Itu yang bertanggung jawab utamanya dalam pelayanan produk hingga penyajian produk. Yang awalnya dipesan, diberi pemahaman tentang produk kita, dan akhirnya bisa mereka terima di tangan mereka dan mereka cicipi langsung. Sebenarnya kita semua ini dalam satu tim bekerja sama. Iya. Semuanya core team. Semuanya core team. Karena kalau dari beberapa posisi yang saya sebutin tadi itu nggak ada atau hilang, 3 ini nggak akan bisa apa-apa, nggak akan bisa bekerja. Oh, intinya semua saling melengkapi ya, Bang. Semua dapat bagian. Betul. Itu pasti selalu kita lakukan. Karena demotivasi itu dalam berbagai macam case itu sering terjadi. Tergantung bagaimana keadaan dari personal tim kita. Ada yang memiliki masalah keluarga, masalah dalam hubungan percintaannya, atau lagi kurang A, kurang B, banyaklah kekurangan. Nah, yang utamanya itu kita selalu melakukan briefing di hari Sabtu. Oh, ada briefing Setiap hari khususnya Sabtu. gitu ya, Bang? Full tim sudah ada. Oh, ada jadwal khususnya. Itu kita briefing ringan untuk ya bagaimana ketika weekend itu kita bisa menghilangkan sejenak problem personal yang ada dan terkhusus untuk tugas profesional ya saat itu. Jadi tidak mengganggu keadaan operasional yang lain. Nah, satu lagi ketika kita melakukan pembagian gaji nih di setiap tanggal 3 pada bulan-bulannya. Nah, itu di situ saya sendiri melakukan briefing besar untuk bagaimana saya sendiri lebih ngajak mereka bermusyawarah bagaimana cara kita meningkatkan penjualan kita. Kalau ada kasus gimana cara menyelesaikannya. Karena saya sendiri nggak pernah mendikte dalam memimpin tim. Berarti tapi lebih ke kekeluargaan aja gitu. Suasanya lebih santai. Betul. Utama itu sebenarnya kami mengukur keberhasilan kami ini berdasarkan 3-4 poin lah. Mungkin saya jelasin satu-satu nih. Ya, boleh, Bang. Poin pertama itu bisa jadi konsistensi pelanggan dan repeat order yang ada di setiap hari kita melakukan operasional. Oke. Itu poin yang pertama nih. Poin yang kedua, stabilitas dan pertumbuhan omset bulanannya menjadi pengaruh utama dalam gimana kedepannya kita bisa tetap terus tampil. Berarti dari situ dipantau terus juga. Ya. Terus poin ketiga, tingkat kepuasan pelanggan setelah
mencicipi atau mencoba produk kita. Kita sering tuh ngebuat visioner review secara online atau pelanggan-pelanggan yang delivery food nih seperti pelanggan Shopee Food, GoFood, GrabFood. Nah, kita selalu nge-follow up langsung dari HP handphone administrasi outlet untuk memberikan rating-rating karena itu berpengaruh besar buat kita ke depannya. Feedback dari pelanggan ya bang. Betul. Terus poin terakhir yang paling penting kemampuan bertahan dan berkembang meskipun sudah menghadapi berbagai macam tantangan dan goncangan dari awal kita berdiri di 2018 dulu. Itu aja sih poin-poin utama kita. Yang utama kita harus cross check dulu nih. Permasalahan ini terjadi akibat dari kesalahan kita atau dari luar gitu ya, selera Bang? pelanggan Oh, eksternal kita objektif. bilang kan. Karena banyak sering terjadi di kita seperti kebabnya dingin, seperti itulah. Jadi langkah utama kita sebenarnya itu yang pertama mulai komunikasi cepat tanggap antara manajer area ke kapten masing-masing outlet. 4 itu di mana komplain terjadi. Nah, terusnya kita identifikasi nih masalahnya apa secara spesifikasi. Itu dari produk kah atau dari pelayanan kah? Kan banyak nih faktornya. Yang utamanya itu pertama kita harus memiliki mental Mental yang kuat ya bang. mental yang keras lah, Bisa seperti bersaing baja. ya bang. Bisa bersaing. Bukan hanya itu. Yang pertama kita harus memiliki mental untuk bagaimana bisa negosiasi yang fair. Contohnya seperti ketika kita ingin melakukan atau terjun ke bisnis ini, kita harus menimbang gitu baik buruknya atau keuntungannya seperti apa dan planning besarnya itu seperti apa. Karena kebanyakan sekarang anak-anak muda Gen Z sendiri mereka semangatnya itu di awal, ayo kita mulai dagang ini, ayo kita mulai dagang ini. Tapi mereka minim sekali untuk mengetahui dulu keadaan apa yang bakal mereka kelola itu. Planningnya mungkin kurang ya bang. Betul. Jadi mereka gampang menyerah. Gitu. Gampang menyerah karena segala sesuatu yang gampang didapatkan atau gampang dimulai pasti gampang juga untuk hilang dan kita gitu ya. kayak nggak terbebani itu ketika itu hilang atau hancur. Bang, makasih banget nih bang buat kesempatan yang bisa kami manfaatkan di sini dari abang. Sama-sama. Abang udah mau berbagi cerita sedikit mengenai usaha kita ini ya bang. Harapan kita ke depannya tentu kita pengen supaya Somat Kebab ini bisa lebih berkembang, bisa lebih berinovasi dan tidak ketinggalan zaman ke depannya bang. Amin. Oke, jadi untuk sekarang terima kasih bang buat kesempatannya. Jadi buat teman-teman yang juga penasaran dan pengen beli untuk Somat Kebab ini, bisa langsung datang ke Jalan Darussalam di persimpangan Jalan Seimusi di Kelurahan Babura Songgal. Itu posisinya di nomor 1A itu begitu langsung di situ langsung nampak kok Somat Kebab di situ. Nah, buat teman-teman yang pada penasaran dan juga pengen nyobain, bisa langsung datang kemari ataupun bisa juga pesan online karena outletnya juga sudah tersedia untuk bisa dipesan online. Oke, mungkin itu dulu untuk sekarang Bang semuanya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.